Apakah FPI termasuk khawarij? Karena dalam penerbitan yang mereka lakukan kadang mereka bersikap kasar dengan menghancurkan properti tempat tujuan. Tidak sama sekali, saudara. Khawarij itu kelompok yang mengkafirkan pemerintah, gitu. Memang menolak pemerintah, itu baru khawarij. Teman-teman FPI tidak melakukan itu. Mereka, setahu saya, sebelum melakukan aktivitas mengamankan sebuah tempat, misalnya mereka menyuratkan. Surat-suratnya mereka ada ke Polda, ya, mungkin sampai ke Mabes, mereka melapor kok kegiatannya. Kalau tidak ditanggapin baru mereka turun tangan, gitu kan? Setahu saya begitu, Allah alam. Dan setahu saya masih dalam koridor syar'i, tidak ada masalah. Ya. Bahkan kalau saya lihat dengan adanya teman-teman ini, mungkin pihak pemerintah kita pun lebih berhati-hati dengan kaum muslimin, gitu kan? Karena memang ada ketegasan-ketegasan dalam beberapa keputusan yang harus diambil, seperti tempat maksiat yang masih terbuka di bulan Ramadan. Itu kan betul-betul satu hal yang memang berbahaya bagi kaum muslimin. Allah alam, jadi sangat jauh dengan khawarij, tidak ada hubungannya sama sekali. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayo bentuk kelompok yang sering ngajak pada kebaikan. Nanti ada kajian A, kajian B, ada yang ngajak tahajud call, one day one juz, one day one hadis. Ya, di perkantoran sekarang sudah ngajak, ayo beri perilaku benar sebagai pegawai muslim yang baik, tebarkan senyuman, macam-macam ada. Wa yanhauna 'anil munkar, ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan, sederhana. Tapi pesan yang kita sampaikan, bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik, bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkar. Itu yang akan mulia menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan. Ormas-ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun. Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, dibubarkan, naik PKI, bubar semua, tetap akan muncul lagi, muncul. Kenapa? Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, na'udzubillah, 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 fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Maka tak pernah ada hilang. Kalahkah Habib Rizik? Kalahkah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati yang dicampakkan ke Cape Town, Afrika Selatan, mati dalam pengasingan? Kalahkah Omar Mokhtar yang digantung oleh Mussolini? Kalahkah Said Qutb yang digantung oleh Gamal Abdul Nasir? Tidak kalah. Kalah adalah ketika engkau berturutkan hawa nafsu. Menang adalah ketika kau melawan hawa nafsu. Walaupun kalah di mata manusia, walaupun engkau mati di tiang gantungan. Makanya ketika orang berkata dia mati, dia mati, dia mati, turun ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Menang ketika berhasil mengalahkan hawa nafsu. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik, bukan karena engkau bolak-balik ke Makkah, bukan karena engkau bangun masjid yang banyak, bukan karena engkau bangun malam, itu semua baik, tapi kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak, tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar FPI, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Yang kedua, bahwa di dalam perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa sendiri. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa, tapi ketika batang-batang ini disatukan, diikat, maka dia akan bisa banyak berbuat. Alaikum bil jamaah, maka hendaklah engkau berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai berpecah belah. Ingat, tetap berjamaah. Ingat, serigala, harimau, macan, singa hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka tetap berjamaah. Berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ingat, dalam perjalanan ini ada sahabat yang memang sudah ikut bersama kita, dan ada musuh. Jelas ini kawan, itu musuh. Tapi ingat, ada dia
menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut, sampai satu surat untuk dia. Siapa dia? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kenali sifatnya, pahami dia dengan baik. Kalau bisa ajak dia, tapi kalau tidak, innahu la yadri annahu la yadri, fatrukhu, tinggalkan dia, karena dia hanya akan merusak kita dari dalam. Bahwa ini adalah amal. Beramal, berzikir, bertasbih, orang tidak marah. Tapi ketika kau lakukan amal ini, orang akan marah. Tidak ada yang marah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidak marah kepada dia. Tapi kalau sudah dilarang kepentingan mereka, ingat, ketika itulah mereka mulai marah karena kepentingan terganggu. Maka mereka akan mengamuk. Mereka ajak, kau tidak mau. Mereka tawarkan materi, kau tolak. Nyawamu akan mereka hilangkan. Itu sunnah, itu sunanul anbiya, sunanul rusul, dialami oleh Ibrahim alaihissalam, dialami oleh Musa alaihissalam, dialami oleh Isa alaihissalam, dialami oleh Sayyidina wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jangan kau takut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana.